Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, sekarang saya mau menjelaskan tentang mata kuliah Penjas Kresek. Kak. Oh, salah ya? Masa gitu? Ini lo tinggalin. Masa berjelas gini tulisannya saya hafal-hafal lo ini tinggalin aja pendidikan Penjas Kresek. Dong dia Penjas Kresek. Oh iya, yang maaf. Nah gitu, istirahat dulu. Masa nyelosong materi gitu kan sih padahal lo kayaknya udah caranya. Hai teman-teman, di sini saya dan kawan-kawan mungkin akan menjelaskan tentang mata kuliah Penjas Kresek, yaitu dengan materi pengertian sehat dan pengertian keselamatan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu kesehatan? Apa sih itu keselamatan? Iya kan, mungkin kalian ya sebagian besar bertanya-tanya apa itu sehat. Pengertian sehat yaitu menurut Organisasi Kesehatan Sedunia, yaitu WHO, itu menyatakan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sejahtera, mungkin bisa dibilang nyaman, yang meliputi fisik atau tubuh, jiwa atau mental, dan sosial yang sempurna, dan bukan hanya suatu keadaan tanpa penyakit. Sehat secara keseluruhan berarti menyangkut faktor fisik, mental, dan sosial. Dikutip dari Perkin tahun 1938 dalam Hardianto dan kawan-kawan tahun 1994 itu menyebutkan bahwa sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh dengan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya. Sehat mental dinyatakan dalam suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan baginya suatu perkembangan fisik, perkembangan intelektual maupun emosional yang optimal tanpa rintangan. Dan untuk pengertian keselamatan, mungkin kalian juga bertanya-tanya, apa sih itu keselamatan? Keselamatan itu apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keselamatan. Keselamatan itu adalah suatu keadaan yang aman, sama seperti kesehatan tadi. Ya, meliputi nyaman, aman, damai, tentram. Ya, meliputi semuanya. Keselamatan pun seperti itu. Keselamatan di sini itu adalah suatu keadaan aman dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan yang mungkin bisa terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kita. Ya, mungkin itu tadi pengertian dari kesehatan dan juga keselamatan. Dan untuk materi dan untuk lebih jelasnya, lebih rangkumnya, itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Yang pertama, kebersihan pribadi. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seorang demi untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Dikutip oleh Enjang 1993. Kebersihan kulit. Karena fungsi kulit begitu penting bagi kesehatan seseorang, maka kebersihan kulit harus selalu dijaga dan dipelihara agar kulit dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cara membersihkan kulit umumnya dilakukan dengan mandi. Mandi berguna untuk yang pertama, menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit, menghilangkan bau keringat, merangsang peredaran darah dan syaraf, melemaskan otot-otot, memberi kesegaran kepada tubuh. Yang kedua, kebersihan kuku. Oleh karena kuku mempunyai fungsi dan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita, maka kuku harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya. Karena kuku yang kotor dapat menjadi sarang berbagai kuman penyakit yang selanjutnya dapat ditularkan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Adapun ciri-ciri kuku yang baik antara lain adalah tumbuh dengan baik, kuat, bersih, dan halus. Cara merawat kuku dapat dilakukan dengan memotong ujung kuku sampai beberapa milimeter dari tempat perlekatan antara kuku dengan kulit. Potongan kuku disesuaikan dengan bentuk ujung jari supaya kelihatan lebih bagus. Yang ketiga, kebersihan rambut. Rambut berguna untuk melindungi kepala dan memberi keindahan. Karena itu, rambut sering juga dikatakan sebagai mahkota bagi pemiliknya, terutama perempuan. Rambut sangat mudah kotor, terutama bagi mereka yang selalu memakai minyak rambut, apalagi kalau mereka bekerja di tempat yang terbuka dan berdebu. Untuk menjaga agar rambut tetap sehat dan indah,
maka rambut harus selalu dipelihara. Adapun pemeliharaan rambut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dicuci. Rambut dapat dicuci setiap saat tergantung kepada selera si pemilik. Tetapi, agar pemeliharaan rambut menjadi efisien, sebaiknya rambut tidak usah dicuci setiap saat. Lebih-lebih rambut yang panjang dan tebal. Oleh karena itu, frekuensi pencucian rambut tergantung kepada beberapa hal, seperti keadaan rambut, tebal, tipis, panjang, pendek, atau berminyak. Bagi orang yang berambut panjang dan tebal, pencucian rambut lebih sering dilakukan, sedangkan orang yang rambutnya tipis dan pendek, frekuensi mencuci rambut lebih rendah daripada orang yang berambut panjang dan tebal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kesehatan mata. Mata sebagai indera penglihatan sudah barang tentu mempunyai tugas untuk melihat. Kita bisa mengenal suatu benda baik ukuran, bentuk maupun keindahan. Suatu objek di samping tugas mata untuk melihat. Masih banyak lagi tugas-tugas yang lain, diantaranya alat keseimbangan tubuh. Seseorang berada di dalam telinga bagian dalam. Walaupun alat keseimbangan seseorang berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh kedua belah mata, keseimbangan seseorang akan terganggu. Karena itu, fungsi mata juga menyempurnakan alat keseimbangan seseorang. Yang selanjutnya yaitu kesehatan hidung. Seperti indera yang lain, hidung juga mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai alat pembau, membantu alat perasa, membantu alat penglihatan, sebagai sarana keluar masuknya udara pernapasan, dan memberi daya tarik atau keindahan bagi pemiliknya. Dan yang selanjutnya yaitu kebersihan telinga. Telinga berguna antara lain sebagai alat pendengar, sebagai alat keseimbangan atau alat keseimbangan tubuh berada di dalam telinga bagian dalam, membantu alat penglihatan dengan mata tertutup bisa. Selanjutnya yaitu kebersihan mulut dan gigi. Kegunaan mulut termasuk lidah, bibir, dan gigi antara lain untuk mengunyah makanan, untuk berbicara, untuk memberikan keindahan. Yang kedua yaitu kesehatan lingkungan. Manusia selalu hidup dan berada di suatu lingkungan. Apakah lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat berolahraga, maupun lingkungan rekreasi. Manusia dapat mengubah atau memperbaiki dan mengembangkan lingkungan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan itu. Walaupun yang sering terjadi, disadari atau tidak, manusia mengotori bahkan merusak lingkungannya. Selanjutnya, kesehatan lingkungan di rumah. Memelihara kebersihan lingkungan di rumah adalah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga selalu dituntut kesadaran yang tinggi untuk selalu memelihara kebersihan di rumah. Apabila seluruh anggota keluarga telah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya lingkungan, tentu akan lebih mudah lagi dalam memelihara dan mengembangkan lingkungan yang bersih dan sehat di rumah. Selanjutnya, kesehatan lingkungan di sekolah. Pemeliharaan kebersihan atau kesehatan lingkungan di sekolah adalah merupakan tanggung jawab guru, murid, dan petugas kebun selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keselamatan di sekolah dasar. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pendidikan keselamatan. Pendidikan keselamatan merupakan suatu upaya pendidikan tentang penanggulangan, pencegahan, dan penghindaran dari terjadinya kecelakaan yang bertujuan agar memperoleh keselamatan bagi manusia dan harta bendanya. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang tujuan pendidikan keselamatan. Secara keseluruhan, tujuan pendidikan keselamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan praktik keselamatan dalam kegiatan rekreasi, pendidikan jasmani, dan
kehidupan sehari-hari, utamanya keselamatan berlalu lintas. Yang kedua, menanamkan sikap peduli terhadap berbagai hal yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan diri pribadi. Yang ketiga, prinsip pendidikan keselamatan. Pendidikan keselamatan juga menganut prinsip pendidikan yang menekankan pada penyesuaian dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan keselamatan perlu mempertimbangkan tingkat kematangan anak. Yang keempat, pembelajaran pendidikan keselamatan. Sasaran pembinaan dalam pendidikan keselamatan adalah sikap dan kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang tepat.